Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat daftar pustaka secara otomatis. Artinya, kegiatan menulis dan meneliti merupakan bagian yang sangat akrab dengan dunia akademik. Sehingga hal ini pasti dilakukan oleh kalangan akademisi. Tidak terlepas mahasiswa juga pasti akan menulis begitu ya, nanti di laporan akhir. Menulis laporan akhir menggunakan komputer mungkin bagi sebagian orang itu masih sangat kesulitan. Apalagi ketika kita membuat daftar pustaka dengan jumlah referensi yang kita gunakan sangat banyak. Lalu akan kesulitan kita akan membuat daftar pustaka ketika mungkin harus ada yang diedit, kemudian harus ada yang dirubah, referensinya nambah ataupun referensinya ganti, maka membuat daftar pustaka itu akan menyulitkan ketika referensi yang kita gunakan itu banyak. Oleh karena itu, hal itu adalah kendala yang sering dijumpai oleh penulis pemula atau peneliti pemula, bahkan mahasiswa mungkin belum tahu begitu bagaimana membuat daftar pustaka yang lebih cepat dan efektif. Di zaman sekarang pemanfaatan teknologi informasi itu senantiasa akan lebih memudahkan kita begitu dalam membuat tulisan begitu. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya begitu, belum ada komputer, kemudian belum ada manajemen referensi, aplikasi manajemen referensi, sehingga akan menyulitkan. Nah, tapi di saat sekarang banyak cara untuk membuat daftar pustaka yang lebih efektif dan lebih efisien. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kita bisa menggunakan berbagai pilihan begitu. Di Microsoft Word ada menu reference bisa kita gunakan. Di luar aplikasi eksternal juga bisa kita gunakan seperti Mendeley. Nah, berbagai macam cara gitu ya, banyak caranya. Nah, masalahnya sekarang banyak dari kita atau mahasiswa atau penulis pemula itu belum tahu bagaimana menggunakan Mendeley. Sehingga di video kali ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan Mendeley supaya bisa membuat daftar pustaka secara otomatis dan efektif. Simak videonya berikut ini ya. Sebelum kita menggunakan Mendeley, maka kita harus install dulu aplikasi Mendeley. Jadi bisa kita gunakan Mendeley desktop ataupun yang online. Nah, kali ini kita coba yang Mendeley desktop ya. Jadi install dulu Mendeley-nya, kemudian sinkronkan dengan Word. Nah, kalau sudah tersinkron, maka akan muncul di menu reference seperti ini. Ada Open Mendeley. Ini sudah tersinkron ya antara Word dengan Mendeley. Kalau sudah seperti ini, maka artinya siap kita gunakan. Mendeley siap kita gunakan. Nah, oke, kita buka dulu Mendeley desktopnya ya. Kita buka, klik 2 kali saja. Oke, di sini ini adalah dokumen. Jadi informasi dokumen apa saja yang kita butuhkan ada di sini. Caranya untuk memasukkan dokumennya, kita tinggal klik add, tinggal kita pilih mana yang diperlukan. Oke, seperti ini ya, ini satu-satu. Nah, selain kita add satu per satu, kita juga bisa meng-add semuanya gitu ya, satu folder bisa. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan file secara keseluruhan, jadi kita udah pisahkan dulu di folder ya. Kita buat folder di komputer, kemudian kita pilih foldernya. Nah, tinggal ini ya, pilih yang ini, yang tanda segitiga, kita pilih add folder. Kemudian kita cari folder yang sesuai yang sudah kita siapkan. Ini ya, misal di sini dia. Nah, ini referensi yang digunakan. Maka dia secara otomatis akan ditambahkan semuanya. Nah, oke, yang di kanan adalah ini ya. Ini adalah detail dari dokumen ataupun referensi yang kita gunakan. Ini detailnya. Apakah dia jurnal, tinggal kita sesuaikan. Ataukah buku. Nah, sesuai dengan jenis dokumennya. Kemudian ini judul dokumennya, judul tulisannya, judul jurnalnya. Kemudian ini adalah autornya. Kemudian ini
jurnal tempat diterbitkan, tahun terbit, volumenya, isu, kemudian halamannya. Nah, di sini ya akan muncul ada URL, abstrak, kemudian di sini juga filenya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lengkap informasinya ya. Kemudian kita cari yang lain. Nah, misalkan buku, e-book, ini sudah judulnya Cool Sampling Analysis. Nah, kalau kita belum yakin apakah semua informasi, detail informasi dari referensi yang di sebelah kiri, yang di sini, bisa kita cross check dengan membuka filenya ya. Misalnya kita cross check yang ini ya, kita cross check ya. Oke, kita kecilkan biar kelihatan. Kita cross check. Nah, ini buku ya, ini buku. Kemudian kita cek, oke, buku. Nah, judulnya Cool Sampling Analysis Standard, ini sudah sama, penulisnya Qianzhu, autornya Qianzhu, sudah ya. Kemudian dipublikasikan di mana? Ini tinggal kita lihat di sini ya, YA Clean Cool Center. Kemudian tahun 2014. Oke, ini sudah sesuai. Lalu bagaimana kalau jurnal? Nah, ini misalnya jurnal. Jurnal sudah sesuai ya, ini tipenya jurnal. Kemudian judulnya udah pas apa tidak? Oke. Judulnya kita lihat Analysis Performance of Coal Fired Boiler in Thermal Power Plant. Sudah sama ya. Autornya Shashi Yadav, ini juga sudah semua. Nah, kemudian diterbitkan di jurnal Advanced Physics Letter. Sudah sama ya. Oke, tahun 2017. Untuk melihat tahun berapa bisa kita lihat di sini. Ini dikeluarkan atau diterbitkan tahun 2017. Volume 4, oke, keluaran pertama. Halamannya halaman 5 sampai halaman 14. Berarti sudah sesuai juga. Begitupun dengan ini ya, dengan referensi yang lain. Kita harus pastikan sudah sesuai. Nah, kalau sudah semua dokumen kita masukkan, kita tambahkan di Mendeley, maka siap kita gunakan. Ini contoh paper saya yang menggunakan Mendeley. Oke, jadi kalau kita klik di bagian apa namanya citasinya, ini akan terblok seperti ini ya, kelihatan. Artinya sudah menggunakan aplikasi manajemen referensi, atau kalau di sini saya gunakan Mendeley. Oke. Kalau kita klik di sini, nah seperti ini ya. Kemudian misalkan di sini, seperti ini. Nah, kita coba sekarang ya. Misalkan Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi ya, referensi yang gratis. Oke. Kan ini kita tambahkan citasi, dan kita ngambil dari Zhu. Oke. Nah, ini ya. Sudah. Terus misalkan Mendeley sangat mudah digunakan. Ini kita misalkan ngambil dari Adrian ya. Nah, kemudian dengan menggunakan Mendeley kita dapat membuat daftar pustaka yang
dengan secara otomatis. Oke, tinggal kita insert citasi. Misalkan dari ini ya. Nah, misalkan kita tambahkan dua sumber, tinggal kita tambahkan lagi satu. Misalkan dari sini. Oke. Kemudian dapat digunakan secara offline dan online. Kita tambahkan citasi dari mana? Misalkan dari ini. Nah, terakhir misalkan untuk menggunakan aplikasi Mendeley terlebih dahulu kita install aplikasi. Oke, kita tambahkan insert citasi. Kan ini ya. Nah, untuk style atau ini ya, stylenya ya, kita bisa rubah tergantung dari kebutuhan. Jadi jurnalnya minta pakai yang mana kayak gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini American Medical Association seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Ini tergantung ya, tergantung dari jurnalnya. Oke, bisa. Kebanyakan sih apa. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan sudah semua semua citasi sudah kita masukkan, tinggal kita membuat daftar pustaka. Kita akan membuat daftar pustaka. Oke. Caranya adalah tinggal kita munculkan saja di sini di reference, kemudian kita insert bibliografi. Nah, secara otomatis akan muncul daftar pustakanya sesuai dengan apa yang kita masukkan di tulisan kita kayak gitu ya. Nah, kelebihan menggunakan Mendeley yaitu kita dapat merubah di sini. Misalkan ini ternyata citasinya bukan Zoom, kita tinggal ganti saja. Oke, misalkan dia dari Subajit. Nah, di sini kita tidak perlu report-report. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tinggal refresh. Yang tadi Zoo sudah terhapus, terganti dengan ICS Bera misalnya ya. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kita mau tambahkan citasinya, ternyata kurang nih. Berarti kita tambahkan, ada lagi satu yang bilang seperti itu nih. Tinggal kita pilih. Misalkan ini ya, Trimula misalnya. Ini sudah ya. Misalkan yang lain. Oke, misalkan ini sudah ya. Sorry. Hamdani ya. Nah, di sini akan muncul lagi ya Hamdani seperti ini ya. Kalau kita belum yakin apakah sudah termuat di data pustaka atau belum, tinggal kita klik aja refresh. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis akan dibuat daftar pustaka secara otomatis dan sesuai dengan abjad kayak gitu ya, dari A sampai Z kayak gitu ya. Nah, jadi dengan Mendeley kita bisa membuat daftar pustaka dengan lebih mudah.
Ya, kalau misalnya ada yang perlu diedit, ada yang perlu dikurangi citasinya, ataupun ada yang perlu ditambah, tinggal kita masukkan saja insert citasi, kemudian nanti kita refresh di daftar pustakanya, kita refresh akan secara otomatis. Gampang ya, jadi silakan dipraktekkan saja di rumah. Sekarang sudah lebih mengerti bagaimana menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Silakan dicoba, dipraktekkan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.